Baiklah rekan-rekan, saya akan memberikan informasi, ada 4 informasi yang menarik. Yang pertama adalah sumbangan AKIDI 2 triliun, itu apakah benar? Yang kedua, tentang usaha mikro, kecil, dan menengah, dan digitalisasi. Apa keterkaitannya? Dan apa dampaknya? Kemudian yang ketiga, informasi tentang Badan Intelijen Negara yang menggelar vaksinasi lanjutan. Dan informasi yang keempat, cetak kartu vaksin dan tipnya. Oke lah rekan-rekan, saya langsung masuk. Yang pertama, sumbangan AKIDI 2 triliun. Sumber Kompas 13 Agustus 2021 halaman 1 dan 2. Ini dikupas habis. Kemudian saya ambil intisarinya. Ramainya masalah sumbangan 2 triliun dari AKIDI karena pertama nilainya besar. Dan kedua, makin berkembang isunya karena uang itu belum muncul juga. Meski sudah diekspos. Sehingga menjadi pertanyaan, uangnya ada nggak ya? Padahal sudah ada ekspos dari Kapolda dan Gubernur Sumatera Selatan. Belum jadi dan belum bisalah masyarakat Sumatera Selatan terbantu untuk penanganan COVID-nya. Semoga masyarakat tidak kecewa ya. Awalnya, anak bungsu almarhum AKIDI, Herianti, mengontak Profesor Hardi, yang merupakan dokter senior di Sumatera Selatan, yang selanjutnya diteruskan ke Kepala Dinas Kesehatan Sumatera Selatan, Lesti Nuraini. Info ini selanjutnya disampaikan ke Kapolda Sumatera Selatan, Eko. Maijen Eko. Mereka berpikir positif karena akan membantu masyarakat, jadi tidak dicek dulu. Nah, kemudian info ini yang besar ini terus berjalan, dan di sisi lain PPATK, Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan, terus menyelidiki keberadaan dana tersebut. Jadi dana tersebut diselidiki oleh PPATK. Dan ternyata ini diragukan. Juga silsilah dan aktivitas ekonomi AKIDI di masyarakat Tionghoa sesuai marganya tidak tercatat. Jadi akhirnya sumbangan yang wah tersebut belum muncul ke permukaan bumi Sumatera Selatan. Ironisnya, anak bungsu AKIDI, Herianti, yang mengaungkan sumbangan 2 triliun, juga ada masalah keuangan dengan orang yang bernama Siti Mirja Muria dan Ju Bangkyo. Nah loh, ini kan, ya jadi bagaimana membagikan uang 2 triliun sementara Herianti sendiri bermasalah dengan masalah keuangan. Catatan kami adalah, pengusaha Sopan Marwanandi berkata, orang kalau mau nyumbang biasanya sebagian dari harta dia. Kami sebagai pebisnis yang tiap hari berkompetisi di dalam dan luar negeri, nggak mungkin hokinya begitu, kecuali uangnya turun dari langit. Ini Kompas 13 Agustus halaman 15. Waduh, kalau gitu uangnya belum ada ya. Info lengkap ini ada di Kompas 13 Agustus 2021 yang mengulas 2 halaman penuh ya, halaman kisah wow ini. Kemudian informasi yang kedua, usaha mikro, kecil, dan menengah atau UMKM dan digitalisasi. Sumbernya di Kompas juga 13 Agustus halaman 1. Digitalisasi memberi dampak positif pada UMKM. Digitalisasi adalah penggunaan teknologi digital dan data-data yang telah terdigitasi untuk mempengaruhi cara penyelesaian sebuah pekerjaan, mengubah cara interaksi perusahaan pelanggan, serta menciptakan aliran pendapat terbaru. Gampangnya adalah kalau kita pakai HP itu adalah bagian dari digitalisasi. Ya. Pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) yang penjualan barang dan jasanya menggunakan digital cenderung dapat bertahan selama pandemi COVID-19. Pengembangan UMKM terkendala pada 2 hal, yaitu penerapan teknologi dan kapasitas sumber daya manusia. Berdasarkan survei tentang kondisi UMKM di Proyek Data, bisnis mereka relatif dapat bertahan sebanyak 26%. Dan 80% dari 26% ini menyatakan lebih banyak pelanggan. Serta 13% menyatakan kenaikan penghasilan. Kemudian di kalangan perempuan, 30% mampu bertahan. Dan dari 30% ini, ada 23% yang berdampak positif dan 6% mampu berkembang. Melalui pelatihan digital, mereka dapat mengalihkan penjualan luring luar jaringan ke daring dalam jaringan. Ya.
Menurut Wakil Presiden Ma'ruf Amin, digitalisasi UMKM tak bisa dihindari. Syaratnya digitalisasi adalah pertama, peningkatan kapasitas sumber daya manusia UMKM, termasuk sumber daya apapun yang terkait dengan kegiatan ekonomi. Kemudian yang kedua, dukungan kebijakan akses pasar bagi produk UMKM. Jadi kebijakan akses pasar ini juga perlu dipikirkan. Dan yang ketiga, perlu pendampingan dan pengembangan UMKM. Menurut Menteri Koperasi dan UKM Menteri Mas Duki, UMKM yang sudah hadir di ekosistem digital baru 22% atau 14,6 juta UMKM. Penerapan PPKM darurat memberi tekanan pada UMKM. Catatan dari kami, perlu pelatihan dan pendampingan UMKM yang penuh empati, sehingga UMKM kita handal dalam penguasaan teknologi dan mumpuni dalam kapasitas sumber daya manusia. Itulah baru yang keren, ya. Kemudian yang ketiga, Badan Intelijen Negara menggelar vaksinasi dari pintu ke pintu. Sumber Kompas 13 Agustus halaman 1. Badan Intelijen Negara atau BIN kembali menggelar vaksinasi lanjutan untuk pelajar dan warga dari pintu ke pintu, door to door, di SMP 11 Kota Tangerang Selatan dan Perum Pondok Makmur Tangerang. Selain di Bantin, vaksinasi juga dilanjutkan oleh BIN, ya. Jadi vaksinasi lanjutan oleh BIN dilaksanakan di 13 provinsi lainnya. Menurut Budi Gunawan, Kepala BIN, ada 50.000 vaksin yang disiapkan untuk 14 provinsi. Dilaksanakan door to door agar dapat menjangkau masyarakat di pelosok-pelosok secara efektif. Catatan kami, peran BIN patut diacungi jempol agar Indonesia lepas dari pandemi COVID-19, sehingga masyarakat bisa beraktivitas normal kembali. Kemudian yang keempat, informasi yang keempat, mencetak kartu vaksinasi dan kitnya. Sumber Kompas 13 Agustus 2021 dan dari Google. Kartu vaksinasi merupakan kebutuhan pribadi yang diperlukan saat ini, karena adanya kegiatan-kegiatan yang memerlukan keberadaan kartu vaksinasi. Dengan memperlihatkan kartu vaksinasi, maka beberapa kegiatan bisa dilakukan seperti melakukan perjalanan, masuk ke mall atau tempat tertentu, pembuatan perpanjangan SIM STNK ini yang di beberapa kota sudah dilakukan. Jadi perpanjangan SIM STNK itu harus pemohonnya harus sudah divaksin. Adanya data pribadi seperti nomor induk kependudukan yang diperlukan untuk mencetak kartu vaksin perlu diawasi dengan seksama. Mengingat hal ini rentan disalahgunakan. Beberapa tips terkait vaksinasi adalah: 1. Membuat kartu baru dilakukan setelah 2 kali vaksinasi COVID-19. Yang kedua, kartu vaksin dapat dicetak menyerupai kartu ATM atau KTP, sehingga mudah dibawa dan diperlihatkan saat tertentu. Sampai saat ini tidak ada aturan yang melarang pencetakan kartu dari Menteri Kesehatan. Data pribadi seperti KTP dan QR Code atau Quick Response Code atau barcode 2 dimensi yang di dalamnya diisi berbagai informasi, ya. Itu harus diawasi dan sesuai dengan data kita waktu kita mencetak kartu ke pembuat kartu. Yang keempat, penyedia jasa pencetakan kartu dapat dipercaya. Yang kelima, kartu vaksin pembuatannya didasarkan data kita di aplikasi Peduli Lindungi. Aplikasi ini diterbitkan oleh Kementerian Komunikasi dan Informatika. Mereka yang sudah vaksinasi akan terdata di aplikasi. Dan untuk mengetahui masalah aplikasi Peduli Lindungi ini, silahkan searching di Google. Kemudian yang keenam, aplikasi Peduli Lindungi dijadikan dasar mengecek seseorang apakah sudah vaksin. Hal ini menjadi syarat masuk ke tempat tertentu. Jika kita memiliki fasilitas cetak sendiri, itu kan lebih baik dicetak sendiri saja, nggak usah cari jasa. Ya. Segera siapkan aplikasi Peduli Lindungi di HP Anda. Bisa di-download, kemudian isi aplikasinya sesuai petunjuk. Catatan kami, segera lakukan vaksin sebanyak 2 kali sesuai ketentuan anjuran, barulah cetak kartu vaksin sehingga memberi keleluasaan kita beraktivitas, sekaligus memberi perlindungan bagi kita dan sesama. Segera pula download aplikasi Peduli di HP Anda. Demikianlah informasi dari kami. Terima kasih.